Perkenalkan, nama saya Violet Permatasari Nemuti dengan NIM 18120-159. Salam kenal. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada judulnya, ini adalah video project akuntansi bagaimana menggunakan aplikasi manager.io. Untuk lebih jelas, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, pastikan bahwa teman-teman telah menginstal terlebih dahulu aplikasi manajernya. Nah, aplikasi manajer ini bisa diinstal melalui website resmi manager.io. Lalu download aplikasinya sesuai dengan sistem operasi pada laptop atau komputer teman-teman. Nanti ditunggu saja sampai penginstalannya selesai. Nah, karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, maka langkah selanjutnya adalah double klik pada aplikasi manajer dan akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya, aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai macam bahasa, sehingga memudahkan teman-teman dalam membuat laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Dan di sini saya memilih menggunakan bahasa Indonesia. Di bagian kiri bawah, itu tertera nama folder, yaitu tempat penyimpanan file dari aplikasi ini. Selanjutnya, untuk menambah profil usaha, teman-teman bisa mengklik ikon tambah bisnis. Nah, di sini tersedia dua pilihan, yaitu membuat perusahaan baru atau mengimpor perusahaan. Kalau ingin membuat profil usaha yang baru, langsung klik membuat perusahaan baru dan mengisi nama bisnis sesuai dengan nama usaha yang dimiliki. Kemudian klik ikon tambah bisnis. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki profil usaha dan pernah menginput serta membackup datanya menggunakan aplikasi ini, maka klik saja ikon impor perusahaan. Lalu klik pilih file, memilih file yang akan digunakan. Setelah itu klik impor perusahaan. Kemudian klik nama usahanya. Nah, ini merupakan halaman utama manager.io yang memuat ringkasan neraca dan juga laporan laba rugi. Karena dalam proyek ini saya pernah menginput data menggunakan aplikasi manager.io, sehingga angka yang ditampilkan itu sudah bervariasi. Nah, kalau baru pertama kali menggunakan aplikasi ini atau belum pernah menginput data, biasanya setiap akun itu nilainya 0. Nah, untuk menambah data usaha, teman-teman bisa mengklik pengaturan yang berada di navigasi sebelah kiri, lalu klik detail perusahaan untuk menambah nama dan alamat usaha. Misalnya, nama tempat saya melakukan proyek yaitu UDATM. Dan alamatnya seperti yang tertera, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan jangan lupa klik perbarui. Nah, untuk menambah logo usaha, bisa mengklik logo perusahaan, lalu memilih file dari komputer. Nah, contohnya seperti ini. Dan klik perbarui. Lalu kembali ke menu pengaturan. Kemudian untuk mengatur awal periode, klik tanggal awal periode, lalu bisa diisi sesuai dengan tanggal awal periode usaha. Nah, misalnya di sini dicontohkan tanggal 1 Februari tahun 2021. Lalu klik perbarui. Selanjutnya, teman-teman bisa mengatur mata uang yang digunakan dengan mengklik mata uang dasar, lalu diisi dengan rupiah, simbolnya Rp, penempatan desimal 0, dan klik perbarui. Setelah itu, untuk menambah akun dapat dilakukan dengan mengklik kode akun perkiraan. Nah, di sini tersedia penambahan akun untuk neraca maupun laporan laba rugi. Yang pilihannya itu terdiri dari membuat grup baru, misalnya menambah kategori seperti aset tetap, kewajiban jangka panjang, pendapatan, atau beban. Lalu pilihan kedua yaitu membuat akun baru seperti menambah akun kas, utang usaha, penjualan, atau beban lain-lain. Dan pilihan terakhir yaitu menambah jumlah baru seperti menambah jumlah laba rugi kotor atau laba rugi operasional. Nah, dalam contoh ini, misalnya ingin menambah akun pada laporan laba rugi, maka klik buat akun baru.
Lalu masukkan nama akun beserta dengan kode akun. Nah, misalnya menambah akun beban lain-lain. Lalu kode akunnya menggunakan kode akun desimal yaitu 6.4. Termasuk dalam kategori beban. Kemudian klik buat. Agar kode akunnya berurutan, maka klik anak panah atas bawah, lalu diatur sesuai dengan urutan kode akun. Apabila suatu saat ada akun yang tidak lagi digunakan, maka teman-teman bisa menghapusnya dengan mengklik ubah, lalu klik hapus. Bedanya kalau menambah akun baru di neraca, selain mengisi nama, kode, dan kategori akun, teman-teman juga perlu memilih apakah akun tersebut termasuk dalam laporan arus kas aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Setelah itu, baru mengisi saldo awal. Nah, perlu diketahui, yang menjadikan aplikasi ini istimewa adalah di bagian kustomisasinya. Nah, di sini ada banyak fitur yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat cocok untuk usaha baru, usaha kecil, ataupun usaha yang sedang dijalankan. Nah, dalam hal ini saya sudah menggunakan fitur persediaan. Dan sebagai contoh, misalnya ingin menggunakan fitur lampiran. Maka kita perlu mencentang fitur tersebut sehingga akan muncul di sisi kiri navigasi. Dan ketika centangnya dihapus, maka fitur tersebut akan hilang dari sisi kiri navigasi. Lalu setelah itu jangan lupa klik perbarui untuk menyimpan perubahan. Nah, karena proyek ini saya lakukan di sebuah usaha dagang, maka daftar persediaan itu menjadi bagian yang penting yang harus dikelola dengan baik. Nah, dengan adanya daftar persediaan barang, itu membantu pemilik usaha dalam mengecek jumlah dan kondisi barang, baik barang yang dibeli maupun barang yang dijual. Untuk menambah daftar persediaan, dapat dilakukan dengan mengklik persediaan barang, lalu klik input persediaan barang. Selanjutnya, masukkan kode dan jenis barang. Kalau di tempat usaha ada kode barangnya, maka bisa diinput. Tetapi karena di sini tidak ada kode barang, jadi saya langsung mengisi jenis barangnya saja. Misalnya, Nuvo Hand Sanitizer, varian hijau 85 ml. Dengan satuannya mili, harga belinya per satuan 7.583 dan dijual dengan satuannya 11.000. Lalu mengisi keterangan jika diperlukan. Selanjutnya mengisi harga rata-rata yaitu harga beli per satuan 7.583 dengan jumlah persediaan awal yang dimiliki itu 6. Setelah itu klik buat. Nah, jika suatu saat misalnya ada barang yang tidak di-restock secara berkala sehingga persediaan untuk jenis barang tersebut kosong, maka teman-teman bisa ketik nama barangnya di kolom search. Lalu klik ubah dan klik nonaktif. Nah, pilihan nonaktif ini berguna ketika ada barang yang sementara ini tidak dijual, tapi barangnya itu akan di-restock dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Sehingga ketika barangnya sudah di-restock, teman-teman tidak perlu menginput ulang jenis barang dan cukup diaktifkan kembali jenis barang tersebut dengan menghilangkan tanda centang pada pilihan nonaktif. Tetapi jika barangnya ternyata tidak dijual lagi, maka bisa klik hapus. Kemudian, untuk mengecek jumlah barang yang dibeli dan yang dijual untuk jenis barang tertentu, maka teman-teman bisa ketik nama barangnya di kolom search, lalu mengklik angka pada kolom jumlah yang ada, sehingga ditampilkan tanggal dari tiap transaksi
beserta jumlah barang yang dibeli itu tulisannya berwarna hitam, sementara jumlah barang yang terjual itu tulisannya berwarna merah. Dan di sampingnya itu ada kolom saldo, yaitu menunjukkan sisa barang yang tersedia. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat jurnal. Nah, dalam membuat jurnal yang perlu diperhatikan itu adalah saldo normal dari setiap akun. Nah, saldo normal itu merupakan ketetapan posisi-posisi akun dalam akuntansi. Ada dua macam posisi, yaitu posisi debit yang berada di sebelah kiri dan posisi kredit yang berada di sebelah kanan. Nah, untuk memahami posisi debit dan kredit itu perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis akun yang berada dalam akuntansi. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian samping. Yang pertama itu ada akun aset, saldo normalnya di debit, lalu akun liabilitas atau kewajiban, saldo normalnya di kredit, akun ekuitas, saldo normalnya di kredit, akun pendapatan, saldo normalnya di kredit, dan akun beban, saldo normalnya di debit. Dalam pencatatan itu biasanya timbul transaksi-transaksi yang akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan yang kemudian dapat mengubah posisi saldo normal setiap akun. Nah, seperti akun aset dan beban, itu saldo normalnya di debit. Nah, apabila terjadi suatu penambahan, maka akun aset dan beban itu akan berada di sisi debit. Sementara apabila terjadi suatu pengurangan, maka akan berada di sisi kredit. Sedangkan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Sehingga apabila terjadi penambahan, maka akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu akan berada di sisi kredit. Namun apabila terjadi pengurangan, maka akan berada di sisi debit. Jadi itulah beberapa hal penting yang perlu diingat. Selanjutnya, untuk membuat jurnal, teman-teman klik entry jurnal pada navigasi di sebelah kiri. Lalu klik membuat ayat jurnal baru. Misalnya di sini dicontohkan ada transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Maka diisi dulu tanggal transaksinya. Lalu klik referensinya otomatis. Nah, referensi otomatis sangat membantu dalam memberikan penomoran pada jurnal, terutama bagi kita yang sudah menginput ratusan jurnal. Jadi setiap jurnal itu nomornya akan diberikan secara berurutan dari sistem. Setelah itu masukkan narasi, misalnya pembelian masker medis sensi biru. Adanya transaksi pembelian barang dagang secara tunai itu mempengaruhi dua akun, yaitu akun persediaan dan akun kas. Nah, akun persediaan maupun akun kas itu termasuk dalam kelompok aset. Nah, karena transaksi ini menambah persediaan, maka yang dicatat di debit itu adalah akun persediaan. Sementara di sisi yang lain, transaksi ini menyebabkan berkurangnya kas karena pemilik usaha harus mengeluarkan kas atau uangnya untuk membeli barang dagang. Sehingga yang dicatat di kredit itu adalah akun kas. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam kelompok aset, jika terjadi penambahan, maka posisinya di debit. Namun jika terjadi pengurangan, maka posisinya di kredit. Jadi baris pertama itu diisi dengan mengklik akun persediaan. Lalu mengisi jenis barang, yaitu masker sensi. Dan keterangannya itu diisi dengan mengcopy narasi, lalu paste. Serta mengisi kuantitas yang dibeli, yaitu 50. Nah, berikutnya, mengisi saldo debit sebesar 35.000 pada kas, dengan mengisi saldo kreditnya sebesar 35.000, sehingga antara saldo debit dan kredit itu balance. Nah, ini contohnya kalau pembelian dilakukan secara tunai. Nah, tetapi jika pembeliannya secara kredit, maka transaksi itu akan menimbulkan utang. Nah, utang itu termasuk dalam kelompok kewajiban atau liabilitas, di mana ketika kewajiban bertambah, maka posisinya di kredit. Sehingga ketika ada transaksi pembelian secara kredit, maka akun yang di sisi kredit itu adalah akun utang.
Nah, nilai 35.000 ini diperoleh dari harga beli persatuan masker Rp700 dikali dengan kuantitas yang dibeli yaitu 50. Nah, setelah itu klik buat. Lalu mengklik lagi entry jurnal. Begitu juga ketika ada penjualan barang dagang secara tunai, maka klik membuat ayat jurnal baru, lalu mengisi tanggal transaksinya, dan klik referensinya otomatis. Setelah itu, masukkan narasi penjualan masker medis sensi biru. Nah, adanya transaksi ini menambah kas karena penjual itu menerima pembayaran dari pembeli, di mana jika aset bertambah, maka posisinya di debit. Sehingga dalam jurnal ini yang dicatat di debit itu adalah akun kas. Lalu penjualan termasuk dalam kelompok pendapatan, sehingga adanya transaksi penjualan barang dagang secara tunai itu menyebabkan pendapatan bertambah. Nah, jika pendapatan bertambah, maka posisinya di kredit. Sehingga yang dicatat di kredit itu adalah akun penjualan barang dagang. Jadi teman-teman mengklik akun kas, lalu mengisi keterangan dengan mengcopy narasi, lalu paste, dan mengisi saldo debit itu sebesar 5.000. Pada penjualan barang dagang dengan mengisi saldo kredit sebesar 5.000. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita membutuhkan ayat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan karena adanya barang yang terjual. Nah, caranya dengan mengklik tambah baris, lalu mengklik akun harga pokok penjualan, mengisi keterangan yang sama dengan ayat jurnal sebelumnya, dan saldo debit itu sebesar 3.500. Pada akun persediaan, dengan jenis barangnya masker sensi, kuantitas yang terjual 5, dan mengisi saldo di kredit sebesar 3.500. Nah, ini kalau penjualannya secara tunai. Nah, kalau misalnya ada penjualan secara kredit, maka akan menimbulkan yang namanya piutang. Nah, piutang itu termasuk dalam kelompok aset, di mana ketika aset bertambah, maka posisinya di debit, sehingga ketika ada penjualan secara kredit, maka akun yang di debit itu adalah akun piutang. Sementara nilai 5.000 ini didapatkan dari harga jual masker persatuan 1.000 dikali dengan kuantitas masker yang terjual yaitu 5. Sedangkan nilai 3.500 itu diperoleh dari harga beli masker persatuan 700 dikali dengan kuantitas masker yang terjual yaitu 5. Selanjutnya klik buat. Kemudian, jika dalam kegiatan usaha ada transaksi seperti pembayaran sewa, pembayaran keamanan, atau pembayaran listrik dan telepon, maka langkah-langkahnya sama seperti membuat jurnal pembelian dan penjualan barang. Misalnya ingin membuat jurnal pembayaran listrik dan telepon, maka klik membuat ayat jurnal baru, lalu mengisi tanggal transaksi, referensi otomatis, dan narasinya pembayaran listrik dan telepon. Nah, karena transaksi ini menyebabkan bertambahnya beban listrik dan telepon, di mana jika beban bertambah maka posisinya di debit, maka dalam jurnal akun yang di debit itu adalah beban listrik dan telepon. Sedangkan akun yang di kredit itu adalah kas, karena kas ini berkurang untuk membayar listrik dan telepon. Dengan nilai kedua akunnya sama, yaitu 300.000.
lalu klik buat. Nah, dalam penginputan data itu seringkali ketidaktelitian menyebabkan terjadinya kesalahan. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam membuat jurnal, itu bisa dilakukan perubahan dengan mengklik ubah, lalu diperbaiki kesalahannya. Sementara jurnal yang tidak lagi dibutuhkan itu bisa dihapus. Karena beberapa jurnal ini hanya sebagai contoh, maka saya hapus saja. Nah, angka yang tertera di bagian persediaan itu menunjukkan daftar jenis barang yang diinput dalam aplikasi. Ini merupakan daftar jenis barang yang diinput selama melakukan project. Sementara angka yang tertera di bagian entry jurnal itu menunjukkan jumlah jurnal yang telah dibuat dalam aplikasi manager. Seperti yang dapat teman-teman lihat, ini adalah jurnal-jurnal yang diinput selama melakukan project. Langkah terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada manager.io itu bisa dilakukan dengan mengklik navigasi di sebelah kiri, yaitu fitur laporan. Maka akan ditampilkan laporan-laporan yang tersedia. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan manager.io itu meliputi laporan laba rugi, neraca, dan ikhtisar perubahan modal. Selain itu, masih ada juga laporan lain seperti berkaitan dengan buku besar maupun persediaan. Jadi kita bisa memilih laporan yang ingin dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ingin membuat laporan laba rugi, maka klik ikon laporan laba rugi dan klik membuat laporan baru. Selanjutnya, masukkan tanggal periode laporan laba rugi yang akan dibuat. Misalnya tanggal 1 Februari 2021. Sampai 28 Februari 2021. Kemudian klik buat. Dan akan muncul laporan laba rugi seperti ini. Laporannya bisa langsung dicetak dengan mengklik cetak, atau bisa juga disimpan dalam bentuk PDF dengan mengklik PDF, lalu memberikan nama filenya yaitu laporan laba rugi, dan klik simpan. Selanjutnya, kalau ingin membuat laporan yang lain seperti ringkasan buku besar, daftar persediaan, neraca maupun perubahan modal, maka klik saja ikon laporan yang ingin dibuat. Lalu langkah selanjutnya akan sama seperti membuat laporan laba rugi, yaitu mengisi periode laporan yang ingin dibuat. Nah, saran dari saya untuk mencegah data yang hilang, maka teman-teman bisa membackup data yang sudah diinput ke aplikasi
dengan mengklik cadangkan dan pilih simpan. Sekian tutorial penggunaan aplikasi Manager.io. Semoga bermanfaat. Terima kasih.